Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang basyarun la kal basar, seorang akan tapi bukan seperti seorang biasanya, akan tapi beliau memiliki sifat-sifat manusiawi. Beliau juga bisa marah, beliau juga terkadang marah. Beliau apabila marah, muka beliau memerah, kemudian nampak urat beliau di dahi, hingga seorang sahabat mengetahui bagaimana kapan Rasulullah SAW marah dan kapan senang. Akan tapi perhatikan di sini bahasanya Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk dirinya, akan tapi marahnya beliau untuk Allah dan Rasulullah SAW, untuk Allah dan untuk syariat Rasulullah SAW. Suatu waktu beliau SAW berjalan dengan Sayyidina Umar, berjalan berdua, kemudian Badui, seorang yang dari pelosok, beliau menarik rida Rasulullah SAW, surban Rasulullah SAW, hingga memerah leher beliau. Dikatakan, wahai Muhammad, kembalikan hutangku, wahai Muhammad, bayarlah hutangku. Lihat, ketika itu mengenai diri Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak marah. Kata Nabi, Sayyidina Umar langsung marah. Dia mengambil pedangnya ingin dihunus orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, sabarlah Umar, katakan kepada dia, ajari kepada dia bagaimana cara menagih hutang yang baik, dan katakan kepadaku untuk membayar hutang di waktunya. Lihat, Rasulullah SAW tidak memarah karena hal hutang yang itu kembali kepada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh memberi dia hutangnya dan melebihkan hutangnya. Itu termasuk salah satu akhlak bahwasanya apabila kita memiliki hutang, menambah hutang tanpa kita mengatakannya atau menyetujui ketika kita berhutang. Dan lihat, di suatu peristiwa lain Rasulullah SAW sangat marah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz salah satu pemuda yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Beliau menjadi imam di suatu kaum. Kemudian datang seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, inna Mu'adz, sesungguhnya Mu'adz yutawil bina fi shalah, dia memanjangkan salat ketika menjadi imam. Maka dipanggillah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dengan segera mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW dengan marah mengatakan, afattan anta ya Mu'adz, apakah engkau ingin memfitnah ya Mu'adz? Begitulah Rasulullah SAW marah karena syariat Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian ingin sholat sendiri maka panjangkanlah sesuka kalian, akan tapi apabila ada seorang kalian menjadi imam maka perhatikanlah bagaimana makmum. Rasulullah SAW pernah menjadi imam. Ketika Rasulullah SAW hendak memanjangkan sholat, beliau mendengar seorang tangisan anak kecil. Karena tangisan tersebut beliau mempercepat sholat. Dan lihat, Rasulullah SAW di suatu peristiwa beliau marah juga karena syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau marah kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah kekasih Rasulullah SAW. Zaid adalah seorang yang dicintai Rasulullah SAW. Begitu juga anaknya Usamah bin Zaid. Ketika Usamah bin Zaid pergi menuju peperangan, dia berperang. Kemudian ada satu orang kafir, ketika berperang dia lari. Kemudian lari kejar sama sahabatnya, hingga dia sudah terdesak di suatu tempat. Dia mengatakan, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sebagian sahabat berhenti dan tidak memukul, tidak membunuh. Kata Usamah bin Zaid langsung datang kemudian membunuhnya. Kemudian perkara itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sangat marah ketika mendengar tersebut, hingga memerah wajahnya. Beliau memanggil Usamah bin Zaid mengatakan, kaifa taf'alu bila ilaha illallah, bagaimana apa yang engkau perbuat apabila dengan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah karena takut dengan pedang, bukan karena dia ingin masuk Islam. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan apa? Asyagakta qalbah, apakah kau memilah atau engkau melihat hatinya? Maka Sayyidina Usamah bin Zaid tidak bisa menjawab.
Beliau mengatakan, seandainya aku masuk Islam sebelum perbuatan ini, seandainya aku masuk Islam setelah berbuat ini, hingga perbuatan tersebut dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana Islam dihukumi dengan zahir. Islam dihukumi dengan zahir. Apabila dia mengatakan fulan bin fulan, dia mengatakan ini karena dia takut karena pedang, dia tidak masuk Islam karena ingin masuk Islam, akan tapi karena takut pedang. Rasulullah menjawab dengan, apakah kau melihat hatinya? Di sini kita bisa melihat ada sekelompok kaum yang dia sesat, dan kaum tersebut memiliki akidah-akidah yang sesat. Akidah kaum tersebut bisa dikatakan sesat, akan tapi seorang yang mengikuti kelompok tersebut belum bisa dikatakan dia kafir, walaupun di akidah kelompok tersebut ada yang mengkafirkan, karena akidah adalah masalah hati. Jadi apabila seorang mengikuti kelompok yang sesat dan di kelompok tersebut ada akidah yang nyeleweng, bukan dikatakan orang yang mengikuti kelompok tersebut adalah orang kafir. Karena apa? Karena akidah ada di hati. Apabila kita mengatakan fulan bin fulan dia masuk kelompok tersebut dan di kelompok tersebut ada akidah, maka dia kafir. Tidak. Apabila dia mengatakan berakidah dengan akidah kelompok tersebut, maka dia kafir. Akan tapi selama dia tidak mengucapkan akidah tersebut ada di dalam hati, maka kita tidak bisa menghukumi dia sebagai kafir, karena Islam dihukumi dengan yang zahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.